Dari Ibu Nurul, siapa yang meminta tebusan? Saya rasa nanti ini bisa Telkom menjawab karena komunikasinya dengan Telkom. Kemudian dari Pak Dep, mengapa tidak ada langkah cepat dalam penanggulangan ransomware? Negara lain bisa cepat menangani ransomware. Secara umum Pak Dep, yang kami lihat di sini benar, tapi mungkin mereka punya DRC, backup cadangnya tersedia, jadi cepat. Tapi kalau kita ini kan tidak ada backupnya, itu yang sebenarnya yang fatal yang juga kami lihat dari data center ini. Jadi dia tidak bisa langsung karena data yang ada di Batam itu tidak persis sama seperti yang ada di Surabaya. Izin interupsi pimpinan. Nah, ini yang semua ini kecewakan Pak. Ini kan pembangunan ini bukan makan waktu sehari dua hari, sudah planningnya bertahun-tahun. Best case scenario-nya ada di seluruh dunia, gampang untuk kita dapatkan baik ahlinya, contohnya. Tapi kenapa penanganannya itu sangat lamban dan sepertinya tidak memiliki contingency plan dari baik dari Kominfo ataupun dari BSSN. Itu yang kita sekarang ini bahas dan yang kita pertanyakan. Ini tahapannya bagaimana? Pencurian data saja yang sudah berulang kali masih terus kerap terjadi. Dan selalu berkata bahwa itu data usang, data usang, data usang. Nah ya sama aja kan kalau kayak misalnya baju usang ya mestinya kalau nggak kita buang ya hancurkan. Kalau misalnya baju bekas kita udah nggak pakai bisa kita sumbangin. Tapi kalau data kalau sudah tidak digunakan kan mestinya dihancurkan. Tapi kenapa masih bisa bocor? Terus juga penyimpanan data bukannya ada backup, tapi malah datanya bisa dicuri. Ya ini yang menjadi pertanyaan kita semua Pak. Itu. Betul Pak, jadi itu yang saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga Pak. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap? Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya, Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan, punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Udah, silakan lanjut Pak. Kemudian tadi pertanyaan apakah ada data bocor dari insiden peretasan? Hasil forensik sementara, karena ini kemarin juga menjadi perhatian kita dan masih terus dicek, tapi sementara ini saya laporan dari tim tidak ada. Karena apa? Indikatornya adalah kalau itu diambil akan kelihatan traffic keluarnya juga besar. Itu kan datanya cukup banyak. Jadi dia di sementara ini Pak, hasil forensik belum final, itu adalah dienkripsi data itu di tempat. Jadi belum ada yang bocor. Mudah-mudahan tidak ada. Kemudian kami laporkan ini tadi kaitannya dengan krisis center, kewenangan masalah krisis center atau di Ragunan kita sebenarnya ada krisis center, makanya saya katakan tadi hari Minggu atau begitu ada kejadian kita sudah dapat informasi, terus kita rapat koordinasi dengan Keminfo maupun Telkomsel, Telkom, sehingga kita pada hari itu juga bisa berangkat ke Surabaya. Dan dari krisis center ini yang saya sampaikan tadi, langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain pemutusan isolasi dan sebagainya. Kita punya, kemarin kendalikan, saya sendiri mengendalikan dari Ragunan, dari pusat krisis center yang ada di BSSN. Bu Ketua, boleh pertanyaan Pak?
Bapak ini membuat langkah-langkah setelah ada serangan. Seolah-olah Bapak nggak tahu sebelumnya dan seolah-olah nggak terlibat urusan PDN ini. Apakah, pertanyaan saya, apakah BSSN sejak awal dilibatkan atau tidak dilibatkan di dalam urusan PDNS dan PDN ini, Pak? Dilibatkan secara katakanlah bagaimana rancangannya, karena ini kan mungkin kami juga mungkin bisa dijawab sama Keminfo nanti. Secara fisik dan desain ininya memang waktu itu awal-awal kita tidak dilibatkan, tapi setelah itu kita koordinasi karena kita tiap hari monitor juga, ya baru kita koordinasi terus untuk bagaimana situasinya. Dilibatkannya kapan dan dalam kapasitas apa, Pak? Karena kita harus memonitor traffic yang ada. Jadi Sebagai monitoring saja atau terlibat di dalam proses pengelolaan keamanannya, Pak? Jadi kembali ke undang-undang tadi, peraturan tadi, Pak. Memang kita karena mereka penyelenggara itu tanggung jawab mereka. Kita membuat standar untuk mereka ikuti dan kita melaksanakan monitoring dari Ragunan terhadap sistem yang ada di situ sejauh itu, Pak. Jadi tugasnya BSSN hanya monitoring seperti patroli aja? Ya bisa seperti itu, tapi karena ini memang pusat data sementara ini yang menentukan ini waktu itu sebenarnya dari Keminfo, Pak. Pak, menurut SOP-nya, sorry Bu, menurut SOP-nya BSSN, apakah memang begitu keterlibatan BSSN di dalam PDNS dan PDN untuk proyek strategis ini dalam urusan digital dan data, Pak? Apakah memang sebatas monitoring itu? Tidak, Pak. Ada Pak? aturannya sebenarnya keterlibatan kami. Jadi keamanan itu adalah dibangun by design, artinya sejak dari awal kita sudah harus dilibatkan. BSSN dilibatkan desainnya enggak, Pak? BSSN dilibatkan dalam desainnya enggak untuk pengamanannya, Pak? Kami tidak dilibatkan karena ini kan pusat data yang sudah ada, Pak, yang disewa. Jadi ketika membangunnya itu tentu kita yakin karena ini adalah anak perusahaannya Telkom dan ketika membangun Karena ini pusat data sementara. Iya, karena ini sementara. Kalau untuk yang pusat data nasional yang bukan sementara dilibatkan? Karena masih dalam proses pembangunan dan kami sedang mempelajari juga. Kita sudah dapat ininya Oke. di desain. Dilibatkan dengan Bapak dapat itu beda loh, Pak. Bapak dilibatkan atau Bapak dapat dari pihak kedua ke pihak ketiga, Pak? Yang mana ini, Pak? Siapa? PDN kalau apa PSDN? PDN. Kalau secara fisik pembangunannya itu kan nanti mungkin Pak Keminfo yang jawab, itu kan Iya, dibangun itu sama nanti Prancis kalau tidak salah. Tapi perlu kita dapatkan desain engineeringnya bagaimana ininya sehingga nanti kami dari BSSN bisa melihat dan istilahnya ini pintu ini berapa orang yang kalau memang kita libat taruh nanti di sana untuk menjaganya. Gitu. Bapak Ibu, tadi ketika Bapak Ibu sedang tidak di ruangan ini, kita sepakat ini kan topiknya besar. Kita yang untuk tahapan jangka pendek dulu. Jadi kalau PDN konsepsinya nanti mungkin kita buat lagi rapat berikutnya. Kan yang kita inginkan urgent response dari pemerintah. Jadi mungkin untuk hari ini fokus ke situ. Tapi nggak apa-apa, ini kan masukan-masukan. Di PDN berikutnya berarti BSSN harus lebih dilibatkan. Security-nya harus lebih baik dan lain-lain. Saya minta yang ke PDNS tadi aja sebetulnya. Karena ya, tapi ini tadi baru jawab 4 orang, masih ada berapa? 8 orang yang belum dijawab. Karena aneh kalau BSSN hanya sebagai pengamat dari luar kemudian monitoring ngelihat sendiri. Undang-undangnya kan nggak kuat, Pak. Emang kita waktu itu mau melihat juga sendiri kemudian
memberi peringatan-peringatan kayak pengamat gitu. Ya, ini PR Komisi 1 berikutnya juga undang-undang security nasionalnya dikuatkan BSSN. Jadi ini juga masukan buat kita nanti Pak, bahwa karena BSSN sekarang di undang-undang belum ada kewenangan yang kuat, maka itu juga bisa jadi masukan teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.